Ini saya akan berbicara sehubungan dengan satu perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Alkitab yang dikutip di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun, di kesempatan kali ini, saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang disebutkan oleh Injil Yohanes. Kisah itu adalah kisah yang sudah sangat familiar, sudah sangat biasa kita dengar. Itulah Yesus memberi makan 5.000 orang. Secara ringkas, kisah itu adalah seperti ini, saudara-saudara. Waktu itu Yesus berada di satu tempat dengan satu tujuan, mau menghindar dari orang banyak untuk beristirahat. Tapi orang banyak mengetahui kemana Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi. Lalu ketika Yesus mengadakan perjalanan lewat air, sementara orang banyak berbondong-bondong pergi lewat jalan darat. Lalu, singkat cerita, di kesempatan itu hari sudah mulai sore menjelang malam. Dan ada satu peristiwa yang menarik ketika Yesus mengetahui bahwa semua orang ini sudah lapar. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, suruh mereka pulang. Tapi Yesus katakan, murid-muridnya berkata kepada Yesus, suruh mereka pulang. Tapi Yesus katakan, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Nah, lalu di kesempatan itu mereka berada di sebuah padang dan tidak ada perkampungan yang dekat di situ. Tidak ada pabrik roti yang dekat di sana. Lalu Yesus pun berkata kepada murid-muridnya seperti tadi, kamu harus memberi mereka makan. Lalu yang ada, singkat cerita dari Injil Yohanes menceritakan, ada satu orang anak kecil yang menyerahkan kepada salah satu murid Yesus yang bernama Andreas bekal yang dia miliki, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan kecil. Lalu Yesus pun berkata kepada murid-murid, suruh mereka duduk berkelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan ketika mereka sudah duduk dengan tertib, Yesus mengambil roti itu dan 2 ekor ikan kecil. Dia berdoa, lalu diserahkan kepada murid-murid untuk dibagikan kepada orang banyak. Dan mereka makan sampai kenyang. Itulah catatan yang ada di Alkitab. Lalu setelah mereka makan sampai kenyang, ada satu perintah berikut yang Yesus katakan kepada murid-murid. Kumpulkan semua potongan sisa-sisa roti tersebut. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, di kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa bagian hal penting dari kisah tersebut. Bagian pertama adalah seperti begini. Yesus tahu ketika orang-orang yang ada di sekitarnya sedang lapar atau bagaimana. Dia sangat tahu itu. Yesus sangat tahu. Saat ini ketika pendengar Hope Channel di mana saja Anda berada, kalau saudara sedang kesulitan tentang makanan, ingatlah kisah ini mengatakan bahwa Yesus tahu kalau saudara sedang berkekurangan. Kalau saudara sedang menghadapi masalah dengan keuangan, ingat juga saudara-saudara bahwa Yesus tahu saudara sedang menghadapi masalah tersebut. Kalau saudara yang sedang duduk menyaksikan program ini sedang bergumul dengan kesehatan karena ada penyakit, ingatlah bahwa Yesus juga tahu kalau saudara sedang bergumul tentang itu. Nah, lalu apa yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita? Matius pasal 11 ayat yang ke-28 mengingatkan kepada kita. Matius pasal yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saya akan bacakan demikian, saudara-saudara. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Burung pipit yang dijual 2 ekor seduit tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapamu yang di surga. Lalu ayat ini tadi mengatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya.
Lalu di ayat yang ke-31, sebab itu janganlah kamu takut. Tidak perlu takut datang kepada Yesus. Tidak perlu takut. Inilah kabar baiknya sebagaimana yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 tadi. Yesus tahu kalau semua orang yang ada di sekitarnya yang mengikuti dia sedang lapar. Dan Yesus punya solusi. Yesus tidak hanya memberikan janji, tapi ada jalan keluar. Lukas pasal 1 ayat 37 firman Tuhan juga mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau pemirsa sekalian membaca juga dalam Matius pasal 6, ada yang mengingatkan di sana adalah burung-burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan, tapi setiap hari ada makanannya. Tuhan peliharakan mereka. Kita bersyukur karena Yesus memberikan satu jalan keluar. Yesus, bersama dengan Yesus ada solusi setiap masalah yang kita hadapi. Bagian yang kedua dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang di dalam Yohanes pasal 6 yang kita sudah sering bahkan bolak-balik ini dibaca, dikatakan di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ini perkataan murid-murid kepada Yesus. Jadi kalau sewaktu-waktu ada keraguan, kekhawatiran di hati saudara-saudara sekalian, itu wajar. Murid-murid yang sudah bersama dengan Yesus saja, dia ada khawatir. Tapi yang membedakan sekarang adalah seperti ini. Murid-murid itu dia belum mendengar kisah. Tapi saudara-saudara, kita semua, kita sudah mendengar kisah ini, sudah mendengar pengalaman ini, sudah mendengar cerita ini, sehingga kekhawatiran kita tidak lebih dari kekhawatiran dari murid-murid yang ada pada waktu itu. Jalan keluar adalah apa yang dikatakan oleh murid-murid di ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal yang ke-6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ini dia bagian dari jalan keluar. Di sini ada seorang anak kecil, seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ada jalan keluar di sana. Ketika kita datang kepada Yesus, bersama dengan Yesus, apa yang diteladankan oleh anak kecil? Yesus pun beberapa kali berkata kepada murid-murid, kamu harus seperti anak kecil. Dan inilah yang saat ini terjadi. Anak kecil itu memiliki bekal, saudara-saudara. Bekal yang tadinya diharapkan untuk makanannya. Tapi ketika ditanya dan dia tahu bahwa di sekitarnya ada yang kekurangan makanan, ada yang membutuhkan makanan, dia tidak katakan, oh ini bekal untuk saya aja, untuk saya sendiri yang cukupnya ini. Tapi dia katakan, ini 5 roti saya, ini 2 ekor ikan. Lalu itu dibawa kepada Yesus. Pelajaran menarik dalam kehidupan kita adalah sebagai pengikut Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, kita coba lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan demikian, saudara-saudara. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri. Inilah yang sudah dihidupkan oleh anak kecil tadi. Dia mau memberikan bekal yang seharusnya buat dia, diberikan untuk bisa digunakan kepada orang banyak. Ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita hidup sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak akan lepas dari kesempatan-kesempatan untuk memberi. Barangkali itu memberi karena terdesak, karena sekitar kita. Mungkin juga kita harus memberi dengan kesenang hati. Karena Yohanes pasal 15 ayat 13, firman Tuhan mengatakan kepada kita, dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah perkataan yang mengarah kepada Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sudah memulai perjalanan kasihnya, perjalanan pelayanannya dengan kasih. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang barang mungkin semua kita sudah bisa hafalkan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memberi, saudara-saudara, memberi. Kehidupan kekristenan, kehidupan umat Tuhan tidak lepas dari memberi. Ya, tidak lepas dari memberi. Kita setiap saat ditantang untuk memberi. Kalau di gereja secara umum kita diperkenalkan itu dengan persembahan. Ya, kalau di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan keluarga itu memberi. Jadi jangan merasa, aduh, uang lagi nih, uang. Tidak. Memberi itu adalah bagian dari tabiat Kristus. Ya, tabiat Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nyawa sudah diberikan, saudara-saudara. Apalagi kita hanya memberikan bagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itulah yang bagian yang kedua dari kisah ini. Lalu yang ketiga, ketika kita kembali dalam kisah yang disampaikan oleh Yesus sehubungan dengan memberi makan 5.000 orang. Ada satu perintah yang muncul di sana di ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Perkataan ini mengingatkan kepada kita bahwa ini perintah Tuhan. Kenapa duduk? Mungkin pernah melihat, saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau orang mengantri, apalagi kalau itu dalam antriannya sudah mulai tidak tertib, maka akan ada yang kena injak kaki, ada yang terjatuh, ada yang bagaimana, dan tidak aman. Yesus tahu sesuatu yang lebih baik. Makanya dia katakan, suruhlah semua orang itu duduk. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-40. Segala sesuatu harus berjalan dengan sopan dan teratur. Nah, sekarang begini saudara-saudara, bagaimana hidup kita supaya ada sopan dan teratur di sana? Kita coba lihat di bagian berikut firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita semua. Ayat yang ke-34. Yohanes 13 ayat 34. Firman Tuhan katakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perkataan yang dikatakan oleh Yesus, perintah baru. Kamu harus saling mengasihi. Kalau sudah saling mengasihi, maka akan kembali seperti tadi ada di sana sopan dan teratur. Sopan dan teratur. Nah, lalu berikut secara umum bagaimana kita mengasihi. Firman Tuhan juga sangat lengkap, saudara-saudara. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-3 sampai 17 mengingatkan kepada kita satu aturan yang akan menuntun hidup kita menjadi hidup yang sopan dan teratur. Hidup ini akan menjadi enak. Apa yang dikatakan di sana, saya hanya mau melihat mulai dari ayat yang ke-13. Kalau dikenal di dalam Alkitab itu namanya 10 perintah, 10 hukum. Hukum pertama sampai ke-4 itulah kasih kita kepada Tuhan. Dan hukum ke-5 sampai yang ke-10 itulah bagaimana kita mengasihi sesama. Bagaimana kita berjalan dalam hukum Tuhan sehingga kehidupan kita akan terlihat sopan dan teratur, enak dipandang. Kalau mau lihat apa yang dikatakan melalui Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17.
Kita akan coba lihat satu persatu supaya kita bisa lebih banyak mengerti. Ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormat. Bukan hanya orang tua kandung saja yang kita harus hormati. Sebagai umat Tuhan, kalau ada orang yang lebih tua dari kita harus berikan hormat. Berikan prioritas kepada mereka. Ya, prioritas. Sehingga tidak terjadi orang yang tua, mereka terjepit atau mereka terjatuh karena terdorong oleh yang muda. Lalu di ayat yang berikut 13, jangan membunuh. Yang berikutnya dikatakan jangan berzina. Yang berikutnya lagi, ayat 15, jangan mencuri. Ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat yang ke-17, jangan mengingini. Inilah jalan atau cara supaya hidup ini akan terlihat sopan dan teratur. Itu yang Yesus mau terjadi dalam diri kita, saudara-saudara. Dan inilah yang tadi yang diingatkan kepada kita melalui Injil Yohanes pasal yang ke-6. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid, suruh orang-orang itu duduk. Dan ketika orang duduk, maka lebih gampang untuk murid-murid bisa melayani mereka. Lebih mudah murid-murid melayani mereka. Lebih mudah ke-12 murid Yesus bisa membagikan apa yang bisa dibagikan kepada orang banyak tersebut. Pastikan dalam kehidupan kita, baik itu di gereja, di rumah, di luar, di jalan raya, menjadi bagian orang yang menurut, menjadi bagian orang yang tertib, menjadi bagian orang yang menurut 1 Korintus pasal 14 ayat 40 mengatakan harus berjalan semua dengan sopan dan teratur. Ya, bayangkan saudara-saudara kalau mereka semua berdiri seperti sekarang, orang mau berebut makanan. Maka yang kuat dan yang tangannya lebih panjang dan pegangannya bisa lebih banyak, dia akan mendapat roti yang lebih besar. Dia akan mendapat yang lebih banyak. Padahal mungkin juga dia tidak akan bisa makan semua. Tapi ketika mereka duduk, murid-murid membaginya secara merata, adil, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan memang terbukti apa yang dikatakan di dalam Alkitab sehubungan dengan ketika mereka sudah makan. Ayat yang ke-11. Perhatikan apa yang terjadi di sana. Ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya. Orang banyak itu makan kenyang. Jadi ukuran kenyang juga tidak semua sama. Kalau untuk sekarang ada orang makan 1 piring, dia sudah kenyang. Ada yang harus 2 piring. Ada yang biar dia makan sedikit, setengah piring, setengah porsi dari yang besar itu, dia sudah rasa kenyang. Nah, jadi ini ukurannya. Mereka semua kenyang. Ya, mereka semua kenyang. Dan kalau kita kembali kepada ayat Alkitab, bagaimana ini bisa terjadi? Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-10, yang ayat 11, saya akan baca kembali. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dia mengambil roti itu lalu mengucap syukur. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pastikan ketika kita mendapat berkat, entah itu berkat kecil, berkat besar, yang namanya adalah berkat, awalilah dengan mengucap syukur. Ini dia saudara-saudara. Yesus aja melihat roti, biar itu roti hanya 5 roti kecil, lalu dibandingkan dengan orang sebanyak itu, dia tidak katakan, Tuhan saya tidak percaya ini, saya ragu ini. Tidak saudara-saudara. Tapi yang Yesus lakukan adalah mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Bagaimana dengan pengalaman kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari? Mana yang lebih banyak saudara-saudara? Kita bersyukur atau masih mengeluh? Bersyukur atau bersungut? Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita bersyukur. Yesus mengucap syukur atas apa yang ada di kesempatan itu, 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucap syukur.
Lalu ketika mengucap syukur, ada hasil yang didapatkan adalah mereka semua makan sampai kenyang, tidak ada yang berkekurangan, walaupun kalau secara hitungan matematika mungkin susah sekali untuk membagi 5 roti kecil dan 2 ekor ikan untuk 5.000 orang, yang adalah catatan Alkitab katakan itu hanya laki-laki, belum dihitung dengan perempuan dan anak-anak. Nah ini saudara-saudara, belum dihitung. Dan memang biasanya kalau seperti kumpulan-kumpulan yang terjadi saat sekarang ini, yang lebih banyak berkumpul itu adalah wanita atau perempuan. Tapi di kesempatan itu 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kalau misalnya saja jumlahnya berimbang, maka itu adalah 10.000. Tapi kalau kita ikuti dengan ukuran sekarang, yang lebih banyak biasanya adalah perempuan, maka bisa lebih dari 10.000. Tapi mereka makan sampai kenyang. Ketika mereka datang kepada Yesus, dan ketika Yesus juga mengajarkan mereka untuk mengucap syukur di hadapan semua murid-murid dan bahkan di hadapan orang yang ada pada kesempatan itu. Mereka melihat Yesus mengucap syukur. Jadi satu hal yang bisa kita teladani adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Bagian yang berikut. Di ayat yang ke-12 bagian B. Tapi saya akan baca secara utuh. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Pelajaran menarik berikut adalah tidak ada yang terbuang. Kalau pemirsa sekalian makan, entahkah itu di pesta, ataupun makan dalam ucapan syukur, ataupun ramah tamah di gereja, ramah tamah di tetangga, bagaimanakah perlakuan orang pada umumnya terhadap makanan? Apakah masih banyak yang tersisa di piring mereka? Apakah masih banyak makanan yang tidak termakan padahal sudah dimasukkan di dalam piring yang sudah berada di meja di hadapannya? Yesus berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Pelajaran berikut, tidak ada yang terbuang. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita, entahkah itu berkatnya besar, berkatnya kecil, pastikan tidak ada yang terbuang. Ini biasanya terjadi ketika makan. Kondisi perut dikalahkan oleh mata. Jadi kembali lagi nanti muncul keinginan mata. Perut kita sebetulnya pengennya untuk porsi tertentu, tapi mata pengennya semua yang ada di situ. Yesus mengajarkan kepada kita melalui cerita sehubungan dengan memberi makan 5.000 orang. Ayat yang ke-12 bagian B tadi, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Tentu dalam hal ini adalah lebih, bukan dalam arti yang kita sekarang adalah dalam bentuk remah-remah, yang sering juga dikumpulkan, tapi dikumpulkan bukan lagi untuk dikonsumsi oleh manusia, tapi biasanya dikumpulkan itu untuk makanan ternak atau peliharaan. Tapi apa yang terjadi di ayat ini adalah kumpulkanlah potongan yang lebih. Itu bukan berarti sesuatu yang sudah sisa di tangan orang lalu dikumpulkan, tidak seperti itu. Tapi yang masih ada di tangan murid-murid ketika dibagikan satu demi satu kepada orang yang sudah duduk berkelompok tadi, dan masih tersisa di tangan murid-murid, dan itulah dikumpulkan, ada 12 bakul. Saya percaya karena mereka adalah 12 orang murid-murid, dan masing-masing pegang bakul, dan bakul mereka masih kosong, masih ada isi. Dan itulah yang dikumpulkan, jumlahnya persis 12 bakul, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran yang kita sudah lihat beberapa bagian sehubungan dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika kita menghadapi makanan, jangan katakan ini kesempatan, belum tentu besok ada hal seperti ini. Makanlah sebatas yang diperlukan.
Catatan di sini tadi mengatakan kenyang, bukan sangat kenyang, bukan juga terlalu kenyang. Mereka semua makan kenyang. Inilah catatan yang ada di Alkitab. Kalaupun kita harus makan, makanlah. Hanya sebatas kenyang, bukan terlalu kenyang atau sangat kenyang. Tapi mereka makan kenyang. Lalu yang berikut, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang kurang, jangan takut, jangan ragukan Tuhan. Datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan solusi, saudara-saudara. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan seperti ini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus berjanji, marilah kepadaku. Ini tidak salah ketika mereka datang di sana tadi bersama dengan murid-murid dan seluruh orang banyak. Mereka kekurangan makanan, tidak ada makanan. Bahkan ya hanya sebagian sangat kecil, minim sekali. Tapi ketika dibawakan itu kepada Yesus, semua boleh makan dengan kenyang. Semua boleh makan dengan cukup, bahkan sisa 12 bakul. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah perkataan yang dikatakan tadi oleh Yesus, undangannya untuk kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan, saudara-saudara, janji Tuhan. Ya, janji Tuhan kepada kita semua, marilah kepadaku. Lalu kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh pemazmur jauh sebelum kehidupan Yesus, pemazmur juga mengingatkan kepada kita melalui Raja Daud dalam Mazmur 37 ayat 3 mulai dikatakan seperti ini, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia." Saya mau baca kepada kita di ayat yang ke-5 selanjutnya, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Lalu saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan demikian, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Apa yang dialami oleh 5.000 orang yang dituliskan di Alkitab bersama dengan 12 murid. Ketika mereka melihat karya Tuhan, melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan, 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih.